Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa diberi kesempatan untuk mengkaji ilmu agama, yang mana khususnya di hari ini kita insyaallah akan mengkaji hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang ada tercantum dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah lil Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Sudah kita tahu bahwa kitab Arba'in Nawawiyah adalah kitab yang sangat masyhur sekali, yang sangat terkenal di seluruh penjuru dunia, terutama kaum muslimin di dunia Islam maupun di Asia, di Eropa, Afrika, dan di penjuru-penjuru dunia yang lainnya. Makanya insyaallah pada hari ini kita akan membahas majelis pertama di hadis pertama yang tercantum dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah. Cuman sebelum kita memulai pembahasan hadis yang pertama, insyaallah kita akan membahas dua pendahuluan. Yang pertama masalah kitab Arba'in Nawawiyah, yang kedua pengarangnya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Adapun kitab Arba'in An-Nawawiyah telah tersirat dalam kitab-kitab tentang keutamaan menghafal 40 hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya hadis man hafidha ala ummati arba'ina hadithan minas sunnah kuntu lahu syafi'an wa syahidan yaumal qiyamah. Barang siapa yang menghafal di antara umatku 40 hadis dari sunnah, yaitu dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka saya, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, akan menjadi syafaat, saksi baginya di hari kiamat. Akan tetapi kalau kita telusuri hadis ini dari segi sanadnya, itu banyak kritikan dari kalangan ulama. Banyak sekali jalur-jalur dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana diriwayatkan oleh para sahabat tentang keutamaan menghafal 40 hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi para ulama hadis terutama sepakat berijma' telah mendhaifkan hadis ini secara mutlak. Makanya Imam Nawawi rahimahullahu taala berkata dalam kitabnya Arba'in An-Nawawiyah di muqaddimahnya, ittafaqal huffazu ala annahu hadithun dha'if wa in kathurat turuquhu. Telah bersepakat para huffatul hadis bahwa hadis yang mengutamakan, yang berisi keutamaan 40 hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah hadis lemah, walaupun jalurnya itu sangat banyak sekali. Dari sini kita mengetahui bahwa kelemahan dalam hadis ini adalah kelemahan yang sangat parah, bukan kelemahan yang ringan. Makanya dalam ilmu mustalah hadis kita bisa mengambil dari perkataan Imam Nawawi ini bahwa hadis lemah ada dua macam. Yang pertama lemah yang ringan, yang kedua lemah yang sangat parah, yaitu yang berat. Kalau yang ringan, kalau jalurnya banyak menjadi hasan li ghairi. Akan tetapi kalau lemahnya berat, sangat parah sekali, seperti ada perawi yang kadzab,
ada perawi yang matruk, ada perawi yang sangat lemah sekali, itu tidak bisa menjadi hadis hasan li ghairi, termasuk hadis ini. Kalau kita memperhatikan para ulama, banyak sekali para ulama hadis yang mengumpulkan 40 hadis dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa sebab mereka mengarang ini? Ada di antara mereka, saya sebut 3, ada di antara mereka yang mengumpulkan 40 hadis karena ingin mengikuti para ulama terdahulu yang telah mengarang 40 hadis dari hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada pula yang mengarang karena apa? Karena hadis ini yang berisi tentang keutamaan 40 hadis itu tercantum atau dalam masalah fadhail, makanya tidak mengapalah diamalkan. Ada yang berpendapat seperti itu. Ada pula yang mengarang 40 hadis itu karena apa? Karena ingin menyampaikan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun Imam Nawawi mengarang 40 hadis arba'in ini, mengumpulkan 40 hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu sebabnya apa? Telah disebutkan oleh beliau sendiri dalam Muqaddimah Arba'in An-Nawawiyah. Apa itu? Walaysa i'timadi ala hadzal hadis. Kata beliau, saya mengumpulkan 40 hadis ini bukan karena bersandar pada hadis yang lemah ini. Akan tetapi apa? Ala qali sallallahu alaihi wasallam fil ahadits as-sahihah liyuballigh asy-syahidu minkumul ghaib. Akan tetapi saya mengumpulkan karena bersandarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih, di antaranya hendaklah seseorang di antara kalian yang hadir sekarang, pada waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan khutbah pada sahabatnya, yang hadir sekarang sampaikanlah kepada orang yang tidak hadir. Itu hadis tercantum dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Dan bersandar pula, kata Imam Nawawi, terhadap sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Nadharallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha fa'addaha kama sami'aha." Yang artinya Allah akan memberikan keindahan sinar kepada wajah seseorang yang telah mendengar ucapanku, lalu memahaminya dan lalu menyampaikannya seperti apa yang dia telah dengar. Hadis riwayat Tirmidzi disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Terus kalau kita melihat karangan-karangan arba'in itu banyak sekali, antaranya sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Nawawi, ada yang mengarang arba'in dalam kitab dalam masalah usuluddin, dalam masalah akidah. Ada pula yang mengarang karena masalah jihad, 40 hadis masalah jihad. Ada pula yang masalah zuhud, ada pula yang masalah adab. Dan di hari-hari sekarang ada pula yang mengarang arba'in, kitab arba'in an-nisaiyah, yaitu Syekh Muhammad Syakir Asy-Syarif yang telah mengarang kitab ini. Cuman kata Imam Nawawi, walaupun mereka sudah mengarang banyak arba'in, saya akan mengumpulkan 40 hadis yang lebih penting daripada yang mereka karang. Makanya kalau kita melihat 42 hadis yang ada dalam kitab Arba'in Nawawiyah, Masya Allah, hadisnya mencakup kaidah-kaidah umum yang ada dalam Islam. Hampir pokok-pokok agama Islam tercantum dalam kitab yang kecil itu, walaupun kecil tapi sangat penting sekali. Dan disebutkan pula
kata Imam Nawawi, saya mencantumkan hadis yang sahih saja. Jadi menurut beliau tidak ada hadis yang lemah. Tapi yang namanya manusia tidak maksum, tidak selalu benar. Makanya Imam Ibnu Rajab dalam syarahnya Jami' al-Ulum al-Hikam mengkritik sebagian hadis yang dicantumkan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya. Setelah dihitung ada 6 hadis yang dikritik oleh Al-Hafidh Ibnu Rajab dari segi sanadnya. Jadi kalau masalah matannya benar. Tapi kalau dari segi sanad itu mesti digali kembali. Yaitu hadis ke-12, hadis ke-29, hadis ke-30, 31, 39, dan 41. Insyaallah kita akan mentakhrij setiap hadis yang akan kita bahas setiap majelis, insyaallah setiap masing di pertemuan yang akan datang insyaallah ta'ala. Begitulah kitab Arba'in Nawawiyah, sangat terkenal, sangat diterima oleh umat Islam khususnya. Makanya kemungkinan ketika Imam Nawawi mengarang kitab ini, Arba'in Nawawiyah, beliau mengarangnya karena mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, karena keikhlasan untuk menyampaikan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari zaman beliau sampai sekarang. Kitabnya masih ada dan banyak orang yang hafal, baik anak kecil ataupun orang dewasa. Makanya telah benar perkataan Imam Malik yang mana dinukil oleh Al-Hafidh Suyuti dalam kitab Tadribur Rawi, maka lillahi baqi, sesuatu yang dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala maka dia akan kekal. Itu sebagaimana perkataan Imam Malik rahimahullahu taala. Sebelum kita membahas hadis-hadis yang ada kitab Arba'in Nawawiyah, dari mana Imam Nawawi mengumpulkan hadis ini, asal kitab ini apa? Dijelaskan oleh Hafidh Ibnu Rajab dalam kitab Jami' Ulum al-Hikam bahwa hadis ini asalnya berasal dari kitab Al-Ahadits Al-Kulliyah yang disampaikan oleh Ibnu Salah sebanyak 26 hadis. Jadi Imam Ibnu Salah mengarang mengimla hadis 26 hadis dalam kitab namanya Al-Ahadits Al-Kulliyah. Setelah itu diambil oleh Imam Nawawi 26 hadis ini dari kitab tersebut, ditambah oleh Imam Nawawi sebanyak 16 hadis. Makanya semuanya menjadi 42 hadis. Itu asal kitab Arba'in Nawawiyah. Pendahuluan yang kedua, masalah biografi Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Beliau Abu Zakaria Muhyiddin Yahya bin Syaraf. Beliau lahir di Nawa pada bulan Muharram tahun 631 Hijriah. Beliau lahir di Nawa, yaitu sebuah kota yang berada di negeri Syria. Jadi zaman sekarang Syria, kalau bahasa Arab namanya Suriah, kalau di bahasa Indonesia kan Syria. Ada kota namanya Nawa. Disitulah Imam Nawawi dilahirkan. Beliau kebangsaan Suriah. Setelah berumur 18 tahun, beliau bersafar untuk thalabil ilm ke Damaskus.
Jadi Damaskus itu ibu kota Syria saat ini. Beliau menuntut ilmu ketika 18 tahun setelah menuntut ilmu di Nawa, safar untuk talabil ilmi ke Damaskus. Jarak antara keduanya dekat, kira-kira 85 km. Kalau misalkan di Indonesia, itu dari Jakarta ke Cikampek, itu sekitar 83 sampai 85 km. Itu safarnya Imam Nawawi dalam Thalabil Ilmi. Beliau Masya Allah, walaupun umurnya sangat muda sekali, ketika itu masih kecil, sangat bersungguh-sungguh, sangat berijtihad dalam Thalabil Ilmi, sampai-sampai disebutkan oleh Imam Zahabi dalam kitabnya Tadhkiratul Huffaz yang disampaikan oleh gurunya Ibnul Attar. Ibnul Attar menyampaikan bahwa Imam Nawawi itu memiliki pelajaran setiap harinya 12 pelajaran untuk dihadiri setiap hari ini. Itu setiap hari bolak-balik seperti itu. Sehari 12 pelajaran. Dan sibuk pula beliau mengarang kitab, mengajarkan ilmu kepada murid-muridnya, begitu sibuknya tentang agama, dan beliau hafid hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik yang sahih ataupun yang lemah. Dan beliau pula menghafal madhab fikih dan kaidah-kaidahnya dan usul-usulnya. Begitulah Imam Nawawi sangat kompeten dalam ilmu agama. Semua funun dari ilmu-ilmu agama dikuasai oleh Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Gurunya sangat banyak sekali. Yang paling masyhur namanya Muhammad bin Ahmad al-Maqdisi. Muridnya pula sangat banyak sekali, di antaranya Ibnul Attar, Wal Mizzi, dan Ibnu Jama'ah rahimahullahu ta'ala. Karangan beliau umurnya ketika meninggal itu muda sekali, umurnya 46 tahun. Tapi kalau kita lihat, karangan beliau sangat banyak sekali. Dari macam-macam seni agama, yaitu funun, dalam funun ilm fi syariah, itu banyak sekali karangannya. Dalam fikih misalkan ada Al-Majmu' Syarh Muhadzab. Itu beliau, itu karangan Imam Nawawi, masyhur sekali sampai sekarang. Ada juga Rawdatul Talibin, Minhajut Talibin, itu dalam bidang fikih. Dalam bidang hadis, beliau mengarang di antaranya kitab yang akan kita bahas, yaitu Al-Arba'un An-Nawawiyah, dan kitab dalam hadis juga mengarang kitab Riyadus Shalihin. Dalam masalah hadis, beliau mengarang At-Taqrib wa Taisir. Dalam masalah tarajim, dalam bidang tarajim, beliau mengarang kitab Tahdhibul Asma wal Lughat. Dalam bidang-bidang yang lain juga beliau mengarang kitab sangat masyhur sekali, misalkan kitab Al-Adhkar dan kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatul Quran. Begitulah karangan-karangan beliau, masih banyak sekali, cuman ini saya sebutkan sebagian, dan semua karangan beliau hampir semuanya diterima oleh umat Islam, baik di Arab Saudi, di Indonesia, di Eropa, Amerika, Afrika, itu diterima oleh umat Islam. Makanya disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala, dikatakan oleh ulama, kenapa karangan-karangan Imam Nawawi diterima oleh kaum muslimin, itu ada sebabnya, yaitu yang pertama karena ikhlas lillahi ta'ala, dan karena ketulusan niat beliau dalam mengarang kitab, makanya diterima oleh umat Islam. Beliau wafatnya ketika sampai ke Damaskus. Sebelum wafat, pulang ke negeri
ketika beliau dilahirkan, yaitu Nawa. Ketika di Nawa beliau meninggal dunia pada bulan Rajab tahun 676 Hijriah. Jadi wafat di Nawa pula ketika itu. Rahimahullahu rahmatan wasi'an wa rafa'a darajatahu fil mahdiyyin. Setelah kita membahas dua pendahuluan ini, insya Allah kita akan membahas hadis yang pertama dan manhaj saya dalam membahas setiap hadis. Yang pertama akan membaca nas hadisnya beserta terjemahannya. Yang kedua mentakhrij hadis dan hukumnya. Yang ketiga akan membahas biografi ringkas sahabat yang meriwayatkan hadis tersebut. Yang keempat syarah kosakata dan makna secara global hadis tersebut. Yang kelima hukum-hukum atau masail atau masalah-masalah yang terkandung dalam hadis tersebut. Yang pertama, hadis pertama langsung saja. An Amirul Mukminin Abi Hafs Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Wahul Imam al-Muhaddithin. Saya ringkas, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaihi. Dari Amirul Mukminin Abi Hafs, itu kunyah beliau Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau berkata, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal perbuatan tergantung pada niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi, siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi, maka hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, pada Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha, barang siapa yang hijrahnya karena dunia, keinginan dunia yang akan diraihnya, aw imra'atin yankihuha, atau karena wanita yang akan dia nikahinya, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya kepada apa yang dia niatkan. Hadis muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam sahihnya. Dan kedua kitab ini adalah kitab yang paling sahih yang dikarang oleh para ulama, terutama masalah hadis. Itu kitab yang paling sahih di antara kitab-kitab lainnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, dan itu sudah jelas sekali. Kalau kita ringkas, sudah terkenal dalam kalangan hadis atau kaum awam umumnya, itu muttafaqun alaih. Jadi kalau kita mendengar hadis muttafaqun alaih, itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim di kedua sahihnya dari jalur satu sahabat. Itu makna muttafaqun alaih, dari jalur satu sahabat. Dari sini kita mengetahui kalau beda sahabat, kita tidak mengatakan muttafaqun alaih, tapi dikatakan saja akhrajahu Bukhari wa Muslim atau akhrajahu Syekhon. Itu makna muttafaqun alaih adalah dari jalur satu sahabat, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam kitab
An-Nukat ala Muqaddimah Ibnu Salah. Di sini satu sahabatnya siapa? Yaitu Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ta'ala. Hadis muttafaqun alaih adalah hadis tingkatan nomor 1 dalam masalah hadis. Jadi Ibnu Salah membagi tingkatan-tingkatan hadis sahih menjadi 7. Yang pertama adalah hadis muttafaqun alaih. Yang kedua, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Bukhari saja. Yang ketiga, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim saja. Yang keempat, hadis yang sesuai dengan syarat Imam Bukhari dan Muslim, akan tetapi tidak tercantum dalam kitab Sahihain. Yang kelima, hadis itu sesuai dengan syarat Imam Bukhari, akan tetapi tidak tercantum dalam Sahih Bukhari. Yang keenam, hadis tersebut sesuai dengan syarat Imam Muslim, akan tetapi tidak terdapat atau tercantum di Sahih Muslim. Yang terakhir, tingkatan ketujuh, hadis yang sahih menurut imam-imam hadis yang lainnya, akan tetapi tidak sesuai dengan syarat Imam Bukhari ataupun syarat Imam Muslim. Itu sebagai faedah dalam ilmu mustalah hadis. Yang kedua, biografi sahabat yang meriwayatkan hadis ini adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau adalah seorang Amirul Mukminin ketika itu setelah wafat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ta'ala, digantikan oleh Umar bin Khattab. Beliau dijuluki oleh para sahabat sebagai Amirul Mukminin. Beliau dari kalangan Quraisy, dari Bani Adi. Beliau pula dijuluki Al-Faruq, yaitu pembeda antara hak dan batil. Beliau masuk Islam ketika tahun 6 dari kenabian Rasulullah SAW. Beliau ketika masuk Islam umurnya 27 tahun. Telah diceritakan oleh anaknya sendiri, Abdullah bin Umar, bahwa beliau mengatakan, Ibnu Umar mengatakan, kana abi abyad, ayah saya yaitu Umar bin Khattab kulitnya putih, ta'lu humra, kemerah-merahan, tiwalan, orangnya tinggi. Jadi ada riwayat Umar bin Khattab kalau naik kuda itu saking tingginya, itu kakinya sampai nempel tanah. Itu saking tingginya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Asla' itu rambutnya agak botak. Asyab, ada ubannya. Itu sebagaimana diceritakan oleh anaknya sendiri, Ibnu Umar, Abdullah bin Umar. Beliau memiliki keutamaan yang sangat banyak sekali, sampai-sampai disebutkan oleh Rasulullah SAW bahwa syaitan apabila berpapasan dengan Umar bin Khattab itu lari langsung dari jalan itu, sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam Bukhari dan Muslim, walladhi nafsi biyadi ma laqiyaka syaitan, itu sabda Rasulullah pada Umar, demi Allah, tidaklah setan menjumpai kamu, qad salikan fajjan, di suatu jalan, illa salakan fajjan ghairu fajjik, kecuali setan itu lari memilih jalan selain yang dilewati oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ta'ala.
Beliau ketika masuk Islam, Masya Allah, Islam sangat berjaya, kaum muslimin sangat senang sekali. Begitu pula ketika menjadi Amirul Mukminin, beliau meluaskan daerah Islam sampai ke penjuru dunia, sampai ke Mesir, sampai ke Dimash, Yarmouk, sampai ke Iskandaria dan lain-lain tempatnya, sangat luas sekali. Beliau wafat ketika setelah haji di Madinah. Jadi setelah pulang dari haji, masih di bulan Dzulhijjah, beliau pulang ke Madinah pada tahun 23 Hijriah. Beliau waktu itu berumur 59 tahun. Al-Rajih, itu berbeda pendapat antara ulama, cuman yang rajih 59 tahun. Beliau wafat ketika itu ditikam oleh seorang majusi ketika sholat. Ketika itulah beliau wafat rahimahullahu ta'ala. Mungkin karena waktu sudah selesai, insyaallah kita akan melanjutkan masalah hadis ini, syarhul hadis, mufradatnya beserta hukum-hukum yang terkandung dalam hadis ini. Ini yang mungkin bisa saya sampaikan dalam pertemuan ini. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan, dan terima kasih, syukran katsiran ala husni timalikum, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.